Kelvin Hendra. Bab tahun 1249 sampai tahun 1253. Kelvin terkejut dalam hatinya. Dia bertanya dengan suara rendah, ada apa? Pada mulanya, dia meminta mereka berdua untuk mengumpulkan informasi tentang Karina. Mereka baru saja pergi setengah hari dan ketika kembali di malam hari, mereka membawa kabar bahwa Karina sedang berada dalam masalah. Hari ini, kami pergi ke bar Hilton, ini adalah bar milik pria bernama Hilton. Dia sendiri cukup terkenal di kota ini, sebagai seorang master formasi tingkat 3 dan punya kekuatan besar. Di Pulau Serigala, dia dianggap sebagai salah satu kekuatan besar di bawah tingkat Ningdan, kata Becky. Tempat semacam bar adalah tempat yang paling cepat untuk mengumpulkan gosip maupun berita. Tentu saja, ketika berita ini menyebar, sebagian besar isinya sudah terdistorsi, kata Becky. Kemudian, ada seseorang yang mendekati kami hari ini, mengatakan bahwa dia adalah generasi kedua orang kaya atau semacamnya, kata Becky. Lalu, kami bertanya sedikit padanya. Lalu, tanya Kelvin. Kami bertanya padanya, apa baru-baru ini ada orang yang telah mencapai tingkat Ningdan, kata Becky. Orang itu membanggakan dirinya. Dan berkata bahwa ada seorang wanita yang sangat cantik di arena pertarungan sisi barat kota yang pernah menantang juara bertahan di arena itu. Kata Becky. Juara bertahan itu adalah sosok yang berada di urutan kedua peringkat roh di Dark Web. Kelvin merasa sedikit terkejut. Urutan kedua dalam peringkat roh. Kultivator di tingkat roh. Karina menantang orang seperti ini. Setiap harinya, selalu ada duel di arena pertandingan itu. Orang-orang di kota ini akan membeli tiket untuk menonton dan berjudi. Kelvin merenung sejenak. Ini agak mirip seperti tinju bawah tanah yang ada di kota-kota biasa. Dan pertarungan sangat sengit, kata Becky. Menurut orang itu, kedua orang itu berduel sampai tenaganya habis. Pada akhirnya, wanita itu berhasil menembus ke tingkat Ningdan. Lalu bagaimana? Tanya Kelvin. Kemudian, setelah pertandingan itu, tidak pernah ada kabar dari wanita tersebut. Dia menghilang sepenuhnya. Kata Becky. Duel ini sudah terjadi hampir 2 minggu yang lalu. Kelvin merasa tergugah. Wanita cantik berpakaian putih dan menembus tingkat Ningdan ini memang sangat cocok dengan deskripsi tentang Karina. Karina adalah penyelamat hidup Kelvin sehingga, dia merasa harus pergi ke sana untuk mencarinya. Besok, saat kalian bekerja. Jika ada peluang, coba verifikasi, apakah wanita itu benar-benar senior Karina atau bukan. Kata Kelvin. Saya akan pergi ke arena pertandingan itu. Becky mengangguk dan berkata, baik. Kalian tidur dulu saja. Kata Kelvin dengan penuh pertimbangan. Setelah Panji tertidur, saya akan keluar sebentar. Ketika mereka bertiga sedang mengobrol, mereka tidak tahu bahwa Panji sedang duduk di kamarnya sendiri. Dia merokok sambil perlahan mengelus sebuah foto di tangannya. Telinganya sedikit bergerak, dan suara dari beberapa orang, termasuk Kelvin, terdengar di telinganya. Setelah sejenak, dia melihat foto di tangannya dan berbisik, ayah. Mungkin tidak akan lama lagi, aku akan membalaskan dendammu. Kelvin dan yang lainnya tidak mengetahui situasi Panji. Dia duduk di dalam ruangan dan berkata dengan sedikit canggung, besok saya akan membersihkan kamar lainnya. Tidak perlu, kata Kelvin. Panji salah paham tentang hubungan kita, tapi lebih baik begitu. Mungkin ini juga bisa menyembunyikan identitas kita. Benar, kata Becky. Kami tidak malu, kenapa Anda perlu malu? Kelvin berkata, sebenarnya, saya baik-baik saja. Saya hanya khawatir bila kalian merasa tidak nyaman. Jangan terlalu meremehkan kami, kata Becky. Orang-orang di Departemen Perang Penajiga Malam selalu menyelesaikan misi dalam berbagai kondisi. Kadangkala, ketika ingin membunuh seseorang, mereka perlu bersembunyi di dalam lubang kotoran selama beberapa hari. Kelvin menatap Becky dengan heran. Jangan lihat saya, kata Becky. Saya belum pernah melakukannya, tapi Roy pernah. Kelvin merasa terkejut. Dia teringat dengan wajah Roy dan menyadari bahwa dia sedikit kagum dengan pria ini. Pria ini mirip seperti seorang pejuang sejati. Jika dia berada dalam kondisi seperti itu, ingin membunuh orang tapi harus bersembunyi di lubang kotoran, maka dia lebih memilih untuk gagal menjalankan misi dan terbunuh. Saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba Kelvin mendengar suara dengkuran di rumah. Dia berkata serius, kalian istirahat sebentar. Saya akan bersiap untuk keluar. Hati-hati, kata Becky. Kelvin mengangguk. Sebenarnya, kalau menilai kekuatan Kelvin, maka dia bisa berjalan di kota ini dengan semau-maunya. Walau dia bertemu dengan Teguh, selama Teguh tidak menembus batas ke tingkat primordial, dia masih punya peluang untuk mengalahkannya. Kelvin keluar dan mengaktifkan energi spiritual di kakinya. Dengan satu lompatan, dia melompati pagar dan tiba di jalan raya. Dia menghela nafas lega dan hendak pergi. Pada saat ini, dia juga melihat seseorang melompat dari halaman rumah sebelahnya. Orang itu mengenakan pakaian hitam dan memegang beberapa barang di tangannya. Kelvin meliriknya sekilas. Di tangannya, ada 2 potong daging asap dan beberapa sayuran. Yang jelas, orang ini adalah seorang pencuri. Dia juga memperhatikan Kelvin. Saat melihat matanya, pencuri itu sedikit canggung dan ketakutan. Diam-diam,
dia membuang makanan itu ke dalam rumah, lalu tiba-tiba berlutut dan berkata, "Maaf, saya tidak akan mengulanginya lagi." Kalau dinilai dari kecepatannya dalam berlutut dan nada bicaranya, jelas bahwa ini bukan pertama kali dia melakukannya. Kelvin belum sempat biara, tiba-tiba orang ini berdiri dan berlari menjauh. Sambil menatap punggungnya, Kelvin hanya terdiam. Dia tidak melakukan apapun. Bagaimanapun, pencuri itu telah membuatnya terkejut. Dia tidak terlalu menghiraukannya dan hanya menghela nafas panjang. Kemudian, dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan pil pelacak dari tangannya. Pil pelacak itu melepaskan energi yang menunjuk ke suatu tempat. Kelvin menggenggam pil di tangannya dan merasakan arah yang ditunjuk oleh pilnya. Di waktu yang sama, dia merasa agak bersemangat dalam hatinya. Setelah bertahun-tahun, akhirnya, dia punya kesempatan untuk menemukan kakeknya. Kelvin mulai memasuki kegelapan malam sambil mengikuti arah yang ditunjukkan oleh pil ini. Kelvin mengambil sebuah topeng dari cincin penyimpanan dan mengenakannya, lalu dia melanjutkan perjalanannya di sepanjang jalan raya, sambil mengikuti petunjuk yang diberikan oleh pil pelacak di tangannya. Dia terus berjalan. Tidak lama kemudian, dia menuju ke pusat kota. Di pinggiran kota, lampu-lampu bersinar agak redup, tapi begitu tiba di pusat kota, Kelvin justru menemukan bahwa tempat ini jauh lebih ramai dan makmur. Di jalan ada beberapa orang. Mereka bukan orang biasa. Sebagian besar dari mereka memegang sebuah senjata. Kota ini adalah tempat tanpa kontrol senjata. Ini adalah tempat di mana hukum rimba benar-benar diberlakukan. Sementara gedung-gedung di sekitarnya cukup jarang dan tidak terlalu tinggi. Jumlah kultivator di tempat ini juga masih sedikit. Di era ini, bahkan di kota seperti ini, persentase jumlah kultivator masih sangat rendah. Tentu saja, penduduk kota ini, semuanya tahu tentang keberadaan kultivator. Tempat ini sangat berbeda dari kota-kota biasa. Di dunia orang biasa, sebagian besar orang sama sekali tidak tahu tentang eksistensi kultivator. Kelvin terus melanjutkan perjalanannya. Tidak ada orang yang mencari masalah dengannya. Dia juga tidak mencari masalah dengan mereka. Dengan begitu, maka dia bisa terus melanjutkan perjalanannya. Tempat tinggal Panji berada di sebelah selatan kota. Kelvin telah berkeliling kota dan tiba di bagian utara kota. Pil pelacak yang ada di tangannya membawanya berjalan menuju ke pinggiran kota bagian utara. Kelvin terus bergerak ke sana dan menemukan bahwa jumlah orang yang ada di sana semakin berkurang. Yang membuatnya terkejut adalah, di seluruh bagian utara kota, di sana terdapat banyak bangunan, tapi semakin berada di pinggirannya, maka tempatnya semakin sepi dan tandus. Wilayah selatan adalah wilayah Lingkar 3 dan dihuni oleh orang-orang biasa. Namun, di sisi utara ini, mulai dari Lingkar 5 ke dalam, hanya ada segelintir orang. Saat Kelvin berjalan semakin keluar, dia menemukan bahwa perbatasan kota itu hampir kosong. Beberapa bangunan telah runtuh akibat sudah lama tidak dihuni. Tidak ada orang yang memperbaiki lampu jalan, hingga membuat suasana di sekitarnya menjadi gelap gulita. Suasana di sekelilingnya cukup tenang dan agak mencekam. Jika itu orang biasa, maka mereka pasti akan ketakutan. Namun, sebagai seorang kultivator, Kelvin tidak terlalu memperdulikannya. Dia hanya berjalan sambil mengamati situasi di sekitarnya dengan waspada. Tempat ini memang sangat aneh. Dia merasakan semacam aura yang menyeramkan. Pil itu terus memandu Kelvin berjalan ke pinggiran utara kota. Kelvin berjalan langkah demi langkah. Setelah berjalan beberapa saat, tiba-tiba dia merasakan beberapa aura yang sedang mendekatinya dengan cepat. Kelvin mengerutkan keningnya dan melihat ke arah sebuah rumah di sampingnya. Dia segera masuk ke dalamnya. Rumah ini adalah rumah yang sudah tidak dihuni oleh siapapun dan memiliki 2 lantai. Kelvin bersembunyi di balik pintu dan melihat ke arah luar. Namun, yang membuat Kelvin kesal adalah, sebuah bayangan manusia bergerak dengan sangat cepat dan masuk ke dalam rumahnya. Kelvin menatap orang itu. Dia menemukan bahwa orang yang baru saja masuk ke rumah mengenakan setelan ketat berwarna hitam dan mengenakan cadar di wajahnya. Sehingga, dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Akan tetapi, kalau dilihat dari bentuk tubuhnya, seharusnya dia adalah seorang wanita. Tentu saja, Kelvin juga tidak begitu yakin, karena bagian dada wanita itu tampak sangat rata. Tubuhnya memancarkan aura di tahap awal tingkat roh. Akan tetapi, sepertinya dia berada dalam kondisi yang buruk. Beberapa bagian pakaiannya terlihat robek dan darah segar terus mengalir darinya. Dia juga memperhatikan Kelvin, sambil mengerutkan alisnya dan berkata, "Jika tidak ingin mati, jangan membuat suara." Setelah mengatakannya, dia menggerakkan jarinya dan mengeluarkan amulet. Kemudian, amuletnya terjatuh ke tanah dan berubah menjadi genangan air yang digunakan untuk mencuci darahnya. Kemudian, dia menatap Kelvin dan berkata, "Kemarilah." Kelvin tampak bingung. Pada saat ini, dia merasakan beberapa aura yang sedang bergerak mendekat. Wajah wanita itu tampak sedikit panik, hingga dia segera menarik Kelvin ke sisi samping. Dia dan Kelvin hampir bersentuhan, lalu wanita itu mengeluarkan beberapa bendera formasi dan meletakkannya di lantai. Formasi siluman. Kelvin sedikit terkejut dalam hatinya. Ini adalah formasi tingkat 2 yang sebelumnya pernah digunakan oleh Arthur. Formasi ini dapat digunakan untuk menyembunyikan aura mereka sampai pada kadar tertentu.
Wanita itu menempatkan sebuah belati di leher Kelvin dengan tangan kanannya dan mengancamnya dengan suara pelan, jika kau berani bersuara, aku akan memotong kepalamu. Kelvin tersenyum dan tidak terlalu memperdulikannya. Bagaimanapun, wanita ini tidak akan mampu memenggal kepalanya, karena fisik Kelvin sangat kuat. Pada saat ini, beberapa orang mendekat dengan cepat. Ada jejak air di sini, kata seseorang. Cari dia di rumah-rumah sekitar sini. Beberapa orang dengan cepat masuk ke kamar tempat Kelvin bersembunyi. Orang-orang itu tidak dapat melihat Kelvin, tapi Kelvin dapat melihat mereka dengan jelas. Beberapa orang itu mengenakan seragam yang sama, yakni berwarna kuning puyat. Di atas seragamnya ada bunga merah yang mencolok. Yang membuatnya merasa heran adalah, sebagai seorang dokter, sebenarnya dia punya cukup wawasan tentang tanaman, tapi saat ini, dia merasa seolah tidak pernah melihat bunga ini sebelumnya. Ada 4 orang yang mengejar wanita ini dan mereka semua sudah berada di tingkat toh. Bahkan orang-orang yang menunggu di luar sudah berada di pertengahan tingkat roh. Tubuh wanita itu sedikit gemetar. Tampaknya dia sedang terluka parah, tapi dia tidak berani bernafas sedikitpun. Darah segar terus mengalir dari tubuhnya. 3 orang mencari di sekitar kamar itu. Setelah tidak menemukan apapun, mereka pergi ke ruangan lain. Setelah beberapa saat, ketiga orang itu tiba di jalan dan berkata, tidak ketemu. Wanita ini memang sangat licik, kata orang yang memimpin. Bos, apa kita masih akan mencarinya? Di depan sana, ada situs kuno, kata seorang pria dengan ragu-ragu. Orang yang memimpin sempat merenung sejenak, sebelum akhirnya berkata, kita tidak akan bisa masuk ke dalam situs kuno itu. Mari kita kembali dan melaporkan situasinya pada bos besar. Beberapa bayangan manusia segera meninggalkan tempat tersebut. Setelah mereka pergi cukup lama, wanita itu akhirnya melepaskan leher Kelvin. Dia mengumpulkan beberapa bendera formasi yang tergeletak di tanah. Di waktu yang sama, selembar kertas lipat berwarna kuning terjatuh ke tanah. Kertasmu. Kelvin baru saja hendak mengingatkannya. Wanita itu malah menoleh dan berkata kencang, diam. Jangan mendekat. Kelvin terdiam. Wanita itu berbalik dan berjalan menuju pintu. Setelah beberapa langkah, dia menoleh dan berkata, kuingatkan padamu. Dengan kekuatan seperti itu, sebaiknya kau tidak berkunjung ke bagian utara kota. Jika kau masih melakukannya, mungkin kau tidak akan tahu kenapa bisa mati. Setelah itu, dia menutupi dadanya dan berlari menjauh. Ah! Kelvin tersenyum getir. Dia berjongkok di tanah li, mengambil secari kertas yang telah dilipat rapi. Entah bahan apa yang digunakan untuk membuat kertas ini, tapi seluruh kertasnya berwarna kuning. Ada beberapa pola yang digambar di atasnya. Sepertinya, kertas ini mirip seperti sebuah peta. Kelvin tidak terlalu memperdulikannya. Dia keluar dari kamar dan terus berjalan menuju bagian utara kota. Baru saja, beberapa orang itu berkata bahwa tempat ini adalah situs kuno. Di waktu yang sama, Kelvin sontak teringat dengan 3 tempat berbahaya di Pulau Serigala yang pernah disebutkan oleh Becky. Bersambung.